Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini hari Kamis 23 Juli 2020. Kita akan membahas materi SBDP tema 1. Berikut penjelasannya. Materi SBDP tema 1 tentang gerak tari KD 3.3 dan KD 4.3. Gerak tari, apa sih gerak tari? Gerak tari itu merupakan perubahan posisi atau sikap anggota badan saat menari. Apa fungsi gerak tari? Fungsi gerak tari di sini adalah sebagai media untuk mengomunikasikan maksud-maksud tertentu sebuah tari. Ide gerak tari kreasi itu bersumber dari tari daerah. Ya, ide gerak tari kreasi itu bersumber dari tari daerah dan disebut dengan tari kreasi. Contoh tari kreasi daerah itu ada tari Bungong Jumpa dari Aceh. Lah, gerak tari Bungong Jumpa itu dikembangkan dari gerak tari saman, yaitu tepukan tangan dan tepukan dada. Ini kalau tari saman ini yang merupakan tarian tradisional dari Aceh. Kalau Bungong Jumpa itu sudah masuk dalam tari kreasi, ya. Tari kreasi itu bersumber dari tari daerah yang sudah dikreasikan gerakannya seperti itu. Kemudian gerak tari merupakan gerak-gerak yang telah distilir atau diubah sehingga menghasilkan gerak-gerak yang indah. Gerak tari berbeda dengan gerak sehari-hari. Gerakan tari yang indah membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan terlebih dahulu. Pengolahan unsur keindahan gerak tari bersifat stilatif dan distortif. Apa sih gerak stilatif itu? Ini, gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan atau penghalusan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Gerak distortif itu merupakan pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi atau mengubah dari bentuk alamiah menjadi bentuk baru. Hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi lahirlah dua jenis gerak tari baru, yaitu gerak murni dan gerak maknawi atau disebut juga dengan gestur. Gerak murni adalah gerak yang mementingkan keindahan saja. Kalau gerak gestur atau maknawi, gerak yang memiliki makna, bersifat menirukan seperti menirukan gerak binatang, tumbuhan dan manusia, seperti itu. Seperti halnya tari merak, lah itu sudah gerak yang mempunyai makna, maknawi, bersifat menirukan gerak binatang, seperti itu ya. Tari merak dari Jawa Barat itu merupakan tari kreasi. Unsur-unsur pokok gerakan tari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ruang. Ruang adalah ruang gerak tari meliputi posisi arah hadap dan arah gerak serta level atau tingkatan gerak. Posisi itu menunjukkan arah hadap dan arah gerak penari. Arah hadap misalnya ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, ke samping kiri, ke sudut kanan dan ke sudut kiri. Arah gerak penari misalnya ada ke depan itu tadi. Kemudian level adalah tingkatan gerak seorang penari. Level terdiri atas level tinggi, level sedang, level rendah. Contoh level tinggi, posisinya jinjit. Penari itu posisinya jinjit sampai meloncat-loncat atau menjauhkan badan dari lantai. Contoh level sedang, gerak tari dari posisi ini lutut menekuk sampai posisi lutut diluruskan. Kalian boleh mempraktekkan di rumah. Kemudian contoh level rendah, gerak tari berbagai posisi duduk saat menari. Ini masuknya samen posisi duduk, jongkok itu ya, duduk bersila itu termasuk level rendah. Level sedang itu posisi lutut menekuk sampai posisi lutut diluruskan. Ini adalah 3 level dalam ruang tari itu tadi.
dalam gerakan tari ada level tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian unsur pokok tari ada juga waktu. Waktu merupakan elemen yang membentuk gerak tari. Biasanya berkaitan dengan panjang pendeknya sebuah tarian, perubahan gerak, perpindahan tempat, dan penempatan kedudukan sikap tubuh sebanding dengan kebutuhan waktu. Kemudian selanjutnya adalah tenaga. Setiap gerak itu memerlukan tenaga. Tenaga merupakan kekuatan yang akan mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Rangkaian gerak dalam suatu tarian itu tidak hanya memerlukan satu macam tenaga, tetapi memerlukan tenaga ringan dan tenaga kuat. Jadi orang menari itu juga membutuhkan tenaga. Lek enggak duwe tenaga, lek nari lemes, gerakannya jadi tidak baik dilihat. Ini adalah gambar gerak tari Bungong Jumpa dengan hitungan. Ini ada gerakan A. Ini level apa? Kalau berdiri tadi level apa, Cah? Berdiri itu adalah levelnya level tinggi. Nah, ini level tinggi, gerakannya ini termasuk level tinggi, seperti itu. Kemudian yang ini gerakan D, ini masih dalam level tinggi, ini menekuk. Ini level sedang, ini level rendah, ini sedang. Ini sudah mulai menekuk lututnya. Nah, ini juga gerakan level sedang, paling rendah. Rendah bukan sedang, maaf. Gerakan level paling rendah. Kalau yang ini sedang, yang ini rendah. Pokoknya posisinya duduk ini rendah. Nah, seperti ini, tinggi. Yang ini mulai menekuk, ini rendah, sedang, rendah. Gitu ya, maaf. Kemudian yang ini juga termasuk level rendah, sudah menekuk, kakinya sudah duduk ini ya, posisinya seperti itu. Nah, gerak tari dengan hitungan adalah gerak tari yang disesuaikan dengan irama berupa hitungan. Hitungan dapat digunakan sebagai petunjuk arah seperti kanan, kiri, depan, belakang, atau maju mundur. Mempraktikkan gerak tari tidak hanya dituntut kemampuan melakukan gerak, tetapi kemampuan memadukan gerak dengan iringan. Bergerak harus sesuai dengan iringan. Kalau mendahului atau sampean ngereni lebih dahulu iringannya, sampean gerakannya terlambat, itu juga tidak bagus untuk gerakan sebuah tari. Nanti dilihat malah koyok piye ya, Cah, nggak bisa, gerakannya nggak sesuai. Iringan gerak tari dibedakan menjadi dua, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Internal itu dari dalam tubuh penari atau dari anggota tubuh. Contohnya tepukan tangan, ada tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, seperti ini kalau jentikan tadi. Nah, tepukan tangan ya seperti yang kalian lakukan kalau bertepuk tangan. Kalau gerakan anggota tubuh itu bisa ke pahanya, ditepuk-tepuk seperti itu ya. Terus kemudian iringan eksternal. Iringan eksternal itu iringan yang berasal dari luar tubuh. Contohnya yaitu permainan musik secara langsung atau melalui CD. Biasanya samen praktek di sekolah itu membawa flash disk. Itu contoh iringan eksternal. Kecuali kalau kamu menggunakan tepukan tangan atau siulan atau jentikan jari atau hentakan kaki, itu disebut iringan internal karena itu langsung berasal dari dalam tubuhmu, dari anggota tubuh kalian, seperti itu. Itu contoh, itu macam iringan gerak tari. Jadi ada dua iringan gerak tari, ada iringan internal dan iringan eksternal. Fungsi dari iringan tari, menari itu mesti ada iringannya. Kalau tidak ada iringannya terasa hambar, didengar gak enak, dilihat gak enak sama sekali. Jadi mesti ada iringannya. Fungsinya apa? Menciptakan harmoni antara gerak dan musik sehingga tercipta tarian yang indah. Kemudian mengatur dan memberi tanda gerak tari. Kemudian penuntun dan pemberi awal dan akhir tarian. Yang selanjutnya adalah membantu mempertegas gerak tari. Itu fungsi iringan pada gerakan tari.
Dalam mempraktekkan gerak tari dengan iringan, kita harus memperhatikan irama dan tempo. Lagu daerah dapat dijadikan iringan gerak tari, misalnya lagu Bungong Jumpa. Itu ya. Dah, materinya SPDB sampai di sini dulu. Silakan dibaca lagi di rumah tentang gerak tari. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran melalui daring ini dan semoga bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.